Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hanguluan, Renungan Harian pagi ini, Senin 16 Desember 2024. Dengan bacaan Alkitab dari Bilangan pasal 23 ayat 4 sampai 30. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Bilangan pasal 23 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah yang berdaulat. Ketika kita melihat seorang guru yang mengajar di sekolah, ada beberapa sikap yang memang selalu tampak dari seorang guru. Misalnya saja selalu konsisten dalam menerapkan peraturan kelas yang akan membuat siswanya merasa dihargai dan percaya pada kata-katanya. Jika guru berkata bahwa tugas akan dikumpulkan besok, maka siswa akan menyiapkan tugasnya karena tahu bahwa guru tidak akan menunda atau mengubah jadwal pengumpulan tugas itu. Ini semua bermuara untuk tujuan yang baik yang akan bisa dilihat oleh muridnya, bahwa sang guru memang dapat digugu dan ditiru. Dalam nats renungan hari ini merupakan bagian dari perkataan Bileam kepada Balak yang menolak harapan Balak. Bileam menerima perintah untuk memberkati dan dia tidak dapat mengubahnya. Kitab Bilangan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Yahudi selama pengembaraan mereka di padang gurun menuju tanah Kanaan. Dalam perbincangan ini ada dua hal yang disampaikan Bileam kepada Balak yang membuat Balak sangat sedih dan kecewa. Yang pertama, bahwa Balak tidak mempunyai alasan untuk berharap dapat menghancurkan Israel. Yang kedua, tidak ada gunanya berusaha untuk menghancurkan mereka, dan Balak hanya akan menipu dirinya sendiri jika ia berharap demikian. Karena Allah tidak dapat berubah. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Manusia merubah pikiran dan karena itu melanggar janji mereka. Mereka berbohong karena mereka menyesal. Tetapi Allah tidak melakukan keduanya. Ia tidak pernah berubah pikiran, dan karena itu tidak pernah mencabut kembali janjinya. Bileam telah mengakui bahwa ia tidak dapat mengubah keputusan hikmat Allah. Seperti itulah ketidaksempurnaan manusia, dan seperti itulah kesempurnaan Allah. Tidak mungkin Allah berdusta. Inilah kebenaran yang agung, bahwa padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bileam berseru kepada Balak sendiri mengenai Allah yang tidak dapat berubah. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Masakan ia berfirman sesuai dengan maksudnya dan tidak melaksanakannya dalam penyelenggaraannya menurut keputusan kehendaknya?
Masakan Ia berbicara dalam firman-Nya, dalam janjinya dan tidak menggenapinya? Dapatkah kita membayangkan Allah lain selain bahwa Ia tidak dapat berubah, selaras dengan dirinya, dan selalu menepati perkataannya? Segala ketetapannya tak dapat diubah, dan semua janjinya tak dapat dilanggar. Bilangan 23 ayat 19 yang menjadi renungan kita hari ini menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang menepati janjinya. Jika Ia telah berjanji untuk memberkati Israel, maka Ia akan menepatinya. Dan jika Allah telah memerintahkan Bileam untuk memberkati bangsa Israel, maka Bileam sendiri tidak dapat membatalkannya. Upaya menghancurkan Israel berarti upaya melawan Allah, dan upaya yang akan berakhir dengan kesia-siaan. Saudaraku, dari nats renungan hari ini kembali mengingatkan kita tentang siapa sebenarnya Allah, dan apakah kita masih meragukan Dia. Manusia dapat membuat banyak rancangan, tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Manusia sering tidak menyadari betapa tidak berdaya dirinya, namun terus berupaya melawan Tuhan. Kita juga sering berupaya melawan kehendak Allah. Barangkali sama seperti Balak, kita menipu diri dengan pikiran bahwa Allah akan bekerja mengikuti tuntutan kita. Ingatlah bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah itu berdaulat. Karena itu manusia tidak mungkin melawan kehendak Allah. Kehendak Allah lah yang terlaksana. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk mengetahui kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Kami yakin bahwa Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan kepada kami. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Nurpita Simanjuntak, STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.